got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Supriyadi, yang mana di sini saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di STAIN Mekanis. Dan di sini saya bersama teman saya yang bernama Jumawan yang juga di program studi yang sama. Yang teman-teman di sini kami akan jelaskan terkait mengenai sistem, problematika dan kebijakan pendidikan di Korea Selatan serta perbandingan dengan pendidikan di Indonesia. Baik, di sini saya akan jelaskan materi yang pertama, yakni tentang mengenai sistem pendidikan di Korea Selatan. Baik, perlu diketahui bersama teman-teman bahwasanya sistem pendidikan di Korea Selatan itu dibagi dalam 3 jenjang. Yang pertama itu ada sistem pendidikan dalam jenjang primer, dan ada sistem pendidikan sekunder, dan juga ada pendidikan tinggi. Yang mana yang pertama teman-teman, yakni sistem pendidikan primer, itu diwajibkan untuk anak-anak di usia 6 sampai 14 tahun. Selanjutnya ada sistem pendidikan sekunder, yang mana di sini usianya itu di atas 14 tahun, dan nantinya ada yang terakhir yakni pendidikan sekolah tinggi, yang mana nantinya akan dilakukan atau ditempuh oleh anak-anak yang sudah lulus SMA. Baik teman-teman, satunya di negara Korea Selatan itu diwajibkan untuk belajar 9 tahun, yang mana dari grade 1 sampai grade 9 itu SD sampai SMP. Mohon maaf, saya ulangi, bahasanya di Korea Selatan itu diwajibkan untuk belajar dari mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang mana untuk yang pertama itu diwajibkan untuk 9 tahun dari SD sampai ke SMP, dan itu tidak dipungut biaya. Artinya di Korea Selatan anak-anak yang sekolah di SD sampai SMP itu digratiskan. Akan tetapi nantinya setelah SMP, yakni SMA dan perguruan tinggi, itu dikenakan biaya seperti biasa. Baik teman-teman, berbicara mengenai sistem pendidikan, maka kita akan berbicara terkait mengenai tujuan serta kurikulum. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait mengenai tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan yang ada di Korea Selatan. Yang pertama terkait mengenai tujuan pendidikan yang ada di Korea Selatan. Dewan Nasional Republik Korea Selatan memberikan suatu keputusan pada tahun 1948 terkait mengenai penyusunan undang-undang pendidikan, yang mana dari situ diputuskan bahasanya tujuan pendidikan Korea Selatan itu adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, atau bisa dikatakan sebagai penyempurnaan kepribadian setiap warga negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal, serta mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran. Itu merupakan tujuan dari pendidikan yang ada di negara Korea Selatan. Selanjutnya mengenai kurikulum. Sejak tahun 1970-an, reformasi kurikulum di Korea Selatan itu dilakukan dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dan dalam kelas, dan pemanfaatan teknologi ataupun pemanfaatan sumber daya manusianya, yang mana ada pun yang dikerjakan oleh guru meliputi 5 langkah dalam kurikulum tersebut. Yang pertama, perencanaan pengajaran. Yang kedua, diagnosis murid. Yang ketiga, membimbing siswa belajar dengan berbagai macam program. Dan yang terakhir, tes dan memulai hasil belajar. Itu merupakan sesuatu yang perlu dilakukan oleh guru dalam kurikulum pendidikan yang ada di Korea Selatan. Baik teman-teman, selanjutnya di dalam kurikulum tersebut sekolah diperbolehkan untuk merubah atau menambah
bukan merubah ya, menambah kurikulum lokal. Artinya nantinya kurikulum tersebut disesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa. Nah, teman-teman, satunya Korea Selatan itu cara mengimplementasikan kurikulum tersebut atau cara menerapkan kurikulum tersebut, yakni dengan cara melalui pemberian bekal kompetensi untuk dunia kerja dan mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan guna melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, itulah merupakan suatu ciri khas daripada kurikulum yang ada di Korea Selatan. Artinya itu berusaha untuk menyiapkan bekal terbaik kepada siswanya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, agar nantinya mereka mempunyai bekal terbaik, kompetensi yang terbaik untuk bisa memasuki dunia kerja. Baik teman-teman, itu merupakan sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan. Sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu kita perlu melakukan satu upaya perbandingan agar nantinya kita bisa mengetahui kekurangan dan kekurangan atau kelebihan yang ada di sistem pendidikan di Korea Selatan, dan nantinya itu menjadi bahan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang di sini saya akan bersama jelaskan terkait mengenai perbandingan sistem pendidikan di Korea Selatan dengan Indonesia. Yang pertama kita memahami bersama bahasanya ternyata sistem pendidikan di Korea Selatan itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini contohnya, di sini saya akan memaparkan sedikit contoh problematika pendidikan yang ada di Korea Selatan. Contohnya adalah mereka memiliki gaya pengasuhan otoriter yang menyebabkan anak berisiko terkena depresi, bahkan hingga berperilaku agresif seperti yang pertama, merusak benda di sekitarnya, sulit diatur dan bersikap membalas dendam. Problematika atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara Korea Selatan. Jika kita bandingkan dengan problematika yang sudah saya jelaskan terkait mengenai problematika yang ada di Korea Selatan, maka perbandingannya adalah hampir sama sebenarnya, hampir sama permasalahan itu lahir dari sumber daya manusianya. Nah, jika kita lihat di problematika pendidikan di Korea Selatan dan jika kita bandingkan dengan Indonesia, itu sebenarnya memiliki persamaan yang mirip. Meskipun fenomena berbeda, akan tetapi juga berawal dari sumber daya manusianya. Indonesia tidak menetapkan pengasuhan otoriter seperti pengasuhan yang ada di Korea Selatan, akan tetapi Indonesia juga memiliki kekurangan yang sangat luar biasa besarnya permasalahan, yakni Indonesia mampu menyesuaikan antara lulusan dengan aktivitas yang dimiliki oleh setiap lulusan, yang mengakibatkan banyaknya lulusan yang tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Itu merupakan permasalahan yang ada di Indonesia. Dan pengajaran yang ada di Korea Selatan itu sebenarnya tidak bisa juga diterapkan di dalam negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus sedikit mengadopsi pendidikan yang ada di Korea Selatan dengan menerapkan kerjasama antara sekolah dan orang tua dengan baik tanpa menggunakan pengasuhan otoriter yang begitu menyulitkan siswa, yang membuat siswa menjadi depresi seperti yang ada di negara Korea Selatan. Jika hal itu dilakukan, maka kami yakin problematika pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa diatasi dan bisa dikurangi dengan baik dan lanjutan. Mungkin itu yang saya jelaskan terkait mengenai sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan, problematika yang ada di Korea Selatan, serta perbandingannya dengan pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Jumawan, terkait mengenai perbandingan kebijakan pendidikan di Korea Selatan dan di Indonesia. Silakan teman saya akan menjelaskan terkait dengan hal itu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Abu Supriyadi. Poin C, perbandingan kebijakan pendidikan Korea Selatan dengan Indonesia.
Yang pertama itu kebijakan pendidikan Korea Selatan. Korea Selatan menerapkan kebijakan pendidikan dengan kewajiban belajar yang sudah dimulai sejak tahun 1950. Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di tingkat pusat dan lembaga-lembaga di bawahnya di masing-masing wilayah. Korea Selatan membuat kebijakan kunci untuk mencapai perkembangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi secara bersama. Kebijakan pendidikan di Korea Selatan dilakukan melalui dua hal utama, yakni kurikulum dan metode pengajaran dan menggabungkan guru dan siswa sebagai pusat pembelajaran yang didukung oleh kepercayaan dan faktor sosial budaya. Korea Selatan juga menerapkan kebijakan terkait ketentuan untuk menjadi seseorang guru. Untuk menjadi seseorang guru ada beberapa syarat khusus yang ditentukan oleh Badan Penilaian Kecakapan Guru yang nantinya akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan melalui prosedur otoritas tanpa tes. Yang kedua itu kebijakan pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia memiliki beberapa kebijakan yang melalui penentu kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut diantaranya seperti kebijakan perekrutan guru. Pemerintah Indonesia telah berbenah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu kualitas guru, untuk meningkatkan kualitas guru dan dosen di Indonesia. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Selanjutnya dengan pasal dinyatakan bahawa setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Indonesia juga memiliki kebijakan pendanaan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga itu analisis perbandingan kebijakan pendidikan Korea Selatan dengan Indonesia. Korea Selatan dan Indonesia memiliki kebijakan yang berbeda terkait dengan pendidikan yang dilaksanakan. Kebijakan kedua negara yang telah penulis paparkan di atas memberikan gambaran bahawa kebijakan di di kedua negara tersebut sudah baik dan tepat. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini membuktikan bahawa kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan harapan. Jika melihat dari kebijakan pandangan yang ditetapkan di kedua negara, Indonesia memiliki sumber pendanaan pendidikan dan pemerintahan meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan dari kedua negara tersebut dalam hal ini perekrutan guru memiliki keunggulan masing-masing. Korea Selatan menerapkan syarat khusus yang harus dilakukan oleh calon guru. Syarat tersebut menjadikan negara ini memiliki kualitas guru yang sangat baik. Syarat khusus tersebut sudah ditentukan oleh Badan Penilaian Kecakapan Guru yang nantinya akan mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu, guru diharuskan mendapatkan sertifikat nasional yang sudah diakui kemampuan dan keterampilan mengajar. Saya pada Agus Supriyadi. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan materi dari kami terkait mengenai sistem serta problematika dan kebijakan yang ada di
kebijakan pendidikan yang ada di negara Korea Selatan serta perbandingannya dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Kami menyadari banyak sekali kekurangan dan kesilapan dari kami pribadi. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian materi dari kami kurang dimengerti dan banyak kesalahan dan kesilapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.